Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah GBI Petamburan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan, yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
Tuhan Rajaku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang disembah, Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua lutut kan bergelung menyembahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami puji, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Engkau Allah yang patut kami agungkan, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, dan siap melawat setiap kami, orang-orang yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau turut hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kamu buka ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita teruskan, tinggikan Dia, agungkan Dia. Sebab Dia Tuhan Allah yang baik. Kasih setiamu Tuhan, tak pernah lekang oleh panas. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, ku mau menari, memuji bagi-Mu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, ku mau menari, memuji bagi-Mu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu B3. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Jangan sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Saya serahkan pada Hamba-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan, kami sangat bersyukur jika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Karena itu ya Tuhan, bicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom para wanita Allah yang luar biasa, yang cantik parasnya dan juga cantik hatinya. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan judul yang akan saya bawakan hari ini adalah kasih yang hilang. Wah, kalau uang yang hilang kita bisa dapatkan kembali. Ya, kalau
Emas yang hilang kita bisa beli kembali, tapi kalau kasih yang hilang gimana ya rasanya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan jika kasih itu telah hilang di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu adalah pembacaan kita hari ini, Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, para wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini memang dituliskan untuk menegur jemaat yang ada di Efesus, tetapi firman Tuhan terus berlaku untuk setiap kita, bahkan di sepanjang zaman, termasuk kepada kita pada saat hari ini. Kita akan melihat setiap ayat yang akan saya bawa kepada ibu-ibu, ya, kepada para wanita, untuk kita sama-sama belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya kita dapat melakukannya mengenai dengan kasih kita kepada Allah. Oke, di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, di situ ada 7 bintang. Apa itu 7 bintang? 7 bintang itu adalah 7 utusan jemaat atau 7 gembala sidang. Ya, jadi ini dikasih, ya, ayat ini dikasih untuk diingatkan kepada utusan jemaat atau gembala sidang gitu ya, untuk mengingatkan jemaatnya apa yang telah terjadi pada saat itu. Nah, kemudian dikatakan lagi Allah berjalan di tengah-tengah kaki dian. Itu melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah jemaat. Nah, jadi di setiap gereja, di setiap jemaat, di setiap ibadah yang kita lakukan, Tuhan ada di situ. Nah, itu ya. Nah, Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada pada waktu itu. Pujiannya yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan menghargai kerja keras pelayanan mereka. Tuhan sangat menghargai, ya. Kemudian Tuhan juga memuji mereka akan kekuatan imannya mereka untuk menjaga kemurnian dari ajaran yang telah disampaikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, sehingga setiap kali ada ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja, mereka bisa menangkal. Karena apa? Iman mereka itu teguh di dalam Tuhan. Nah,
Mengenai pengajaran sesat ini, Rasul Paulus pernah bernubuat ya sebelum dia itu pergi melayani ke Efesus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 mengatakan begini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi ajaran palsu yang akan muncul itu telah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Nah, karena itu Tuhan Yesus memuji jemaat di Efesus dengan iman yang teguh, mereka tetap mempertahankan apa yang pernah diajarkan oleh para rasul sebelumnya. Gitu ya. Tapi di balik pujian ini ada teguran. Ada teguran yang disampaikan oleh Tuhan di dalam ayat yang keempat. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tadi Tuhan udah memuji ya, mereka kuat di dalam iman, tapi di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan menegur. Ya, Tuhan menegur mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu seperti apa ya? Nah, kalau kita mengingat lagi ya masa muda kita gitu ya, ketika kita pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita rasakan? Hati kita itu menggebu-gebu gitu ya, mau ketemu Tuhan ya, baik di dalam doa, renungan firman Tuhan. Aduh, kayaknya gimana gitu ya kalau nggak bicara dengan Tuhan, gitu. Tapi di sini ya dikatakan bahwa jemaat Efesus pada waktu itu ternyata mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Padahal yang kita tahu itu jemaat Efesus itu adalah jemaat yang paling besar dari antara semua jemaat di Asia. Tetapi Tuhan menegur mereka. Walaupun mereka banyak pelayanan, mereka banyak mengambil bagian di dalam segala macam pelayanan, tetapi kata Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mungkin kita pernah ingat ya cerita tentang kisah tentang Marta dan Maria ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka ya di rumah. Nah, Marta dan Maria ini kan saudaranya Lazarus ya kan. Waktu Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya ke rumah mereka, Marta mengeluh karena Maria itu tidak mau menolongnya saat urusan pesta untuk menjamu Tuhan. Pada saat itu Maria tidak membantu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Marta, Marta, kamu itu sibuk aja ya dengan segala macam hal. Kamu lihat tuh, Maria dia telah mengambil sesuatu bagian yang penting katanya. Bagian yang penting. Padahal kalau kita baca, Maria cuma duduk di kaki Yesus sambil mendengarkan pengajaran Yesus. Ternyata Tuhan katakan itu adalah hal yang paling penting. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat Efesus pada waktu itu? Ternyata mereka hampir sama dengan Marta. Mereka melakukan banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal-hal kerohanian, tetapi mereka lupa untuk memberikan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka nggak greget lagi hatinya untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau dulu mereka memuji Tuhan dengan berapi-api, sekarang mereka hanya menyanyi aja dengan keras, tapi hatinya tidak memuji Tuhan. Kalau dulunya mereka itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan rasa yang haus dan lapar akan kebenaran, tapi sekarang mereka anggap itu sudah biasa-biasa saja. Makanya Tuhan menegur mereka. Tuhan katakan apa? Kasih-Mu yang semula telah engkau tinggalkan.
Ya, serasa kita juga mungkin seperti itu ya. Ada waktu-waktu gitu ya yang pernah kita lalui itu, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Dulu waktu kita baru pertama kali bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita nyanyi dengan penuh sukacita, baca firman Tuhan setiap hari. Ya, pokoknya kita merasa sesuatu kurang begitu ya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan. Bahkan ada lagu-lagu rohani yang tidak kita hafal, kita nyanyi aja gitu ya, pokoknya nyanyi aja. Nah, tapi seiring waktu terus berlalu, hati dan pikiran kita tidak penuh lagi dengan sukacita kepada Tuhan. Karena apa? Kita mulai banyak masalah, bukan hanya masalah di luar ya, tetapi masalah di dalam gereja juga, benar gak sih? Ya kan? Masalah apa? Masalah pelayanan. Kita mulai sibuk buat laporan ini, buat laporan itu, sedangkan untuk kita sendiri bertemu dengan Tuhan itu udah gak ada gitu. Ya, persiapan apa lagi? Oh iya, nanti kalau mau pelayanan kita harus pakai baju ini, harus begini, harus begitu, tanpa persiapan hati kita. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah apa? Ini hati kita yang harus dipersiapkan. Memang dandan perlu, ya kan? Kita menggunakan baju yang bagus perlu, karena kita harus tampil di depan orang. Tetapi Tuhan menginginkan apa? Yang penting itu hatinya. Ya gitu ya. Sekarang yang kalau dulu hati kita menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, sekarang sudah biasa-biasa saja. Kita hanya apa? Menjalankan tugas kalau dikasih tugas. Kalau tidak dapat tugas, kita juga tidak ada persiapan hati kita. Kalau dulu kita rajin banget nih datang ke teman kita untuk mengajak dia ikut ibadah, atau kita menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sekarang kita bilang begini, udah aku sudah terlalu sibuk, di gereja aja banyak kerjaan, ya kan? Nah, apalagi sekarang tugasnya sudah makin banyak. Akhirnya kebiasaan kita yang dulu, ketika kita itu baru ketemu Tuhan, kita senang memberitakan kebenaran kepada teman kita, sekarang tidak kita lakukan lagi. Seperti Marta, dia kerja keras, melayani, tapi tanpa kasih. Kasihnya telah hilang. Kasih kepada siapa? Ibu-ibu, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, ya, kita baca, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Benar juga ya, bukan benar juga tapi benar banget. Percuma kalau kita bilang gini, Tuhan aku mengasihi engkau, tolong aku dong, aku mau pelayanan hari ini. Tapi hubungan kita dengan teman kita sudah semakin renggang. Dulu yang kita suka kirim ayat ya, sekarang sudah tidak lagi. Dengan alasan, paling juga kalau saya kirimin dia juga gak baca. Atau mungkin ada yang bilang sibuk, gak punya waktu gitu ya. Nah ini yang tadi kata firman Tuhan, kasihmu yang semula itu telah hilang. Nah di balik kritikan Tuhan tadi ada perintah di dalam ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah, kata Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat nih, ada perintah Tuhan di sini untuk kita, yaitu pertama kita harus ingat bahwa kita itu telah jatuh. Kalau kita telah melupakan kasih Tuhan yang semula, maka dikatakan oleh firman Tuhan kita telah jatuh. Kalau kita telah jatuh, kita gak mungkin jatuh terus ya.
Tuhan masih kasih waktu kepada kita untuk kita bangkit lagi. Selagi masih ada waktu, ayo bangkit lagi. Kita mulai berusaha lagi. Ya. Dan hal yang seperti itu dikatakan oleh Tuhan yang kedua, yaitu bertobat. Kalau sudah ingat kita udah jatuh, kita udah jauh dari Tuhan, bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau kita lakukan lagi seperti dulu. Waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Waktu pertama kali kita baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menggebu-gebu, kita melayani dengan sukacita, ya. Kita mau menasehati teman kita, ya. Mungkin sekarang kita katakan, aduh saya udah nggak punya waktu, tapi ingat ini kata firman Tuhan, ya, ingat bertobat dan lakukan lagi. Tuhan tidak mau kita hanya mengingat masa lalu kita ketika kita pelayanan penuh dengan semangat. Saya sering mendengar orang bilang gini, iya saya dulu pelayanan sekolah minggu loh, saya dulu pelayanan di WBI loh, wah saya dulu sebagai pemimpin pujian, nah saya dulu sebagai pengajar di sekolah minggu misalnya, ya, saya sebagai singer, saya sebagai pemusik, itu dulu, sekarang mana gitu, ya. Yang Tuhan mau itu sekarang. Tuhan mau kita itu memiliki kasih yang semula seperti dulu ketika kita pertama kali mencintai Tuhan. Kita mau berkorban untuk Tuhan, gitu ya. Karena itu kita ingat kembali apa yang pernah kita lakukan dan kita lakukan lagi. Tuhan mau loh. Tuhan sedang menunggu kita untuk melakukan hal itu. Nah, apa akibatnya jika kita tidak mau dengar perintah Tuhan yang tadi dikatakan ingat, bertobat, lakukan lagi. Kalau kita tidak mau, akibatnya apa? Di dalam ayat yang kelima dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Kaki dian bukan tempat lilin, ya, walaupun sekarang kita kalau mau bakar lilin pas Natal itu ada kaki dian, ya. Nah, di sini kaki dian itu artinya Tuhan akan mengambil, ya, roh yang ada di dalam jemaat itu. Roh apa? Roh Tuhan. Sehingga kebanyakan nih, ya, kalau orang yang di dalam jemaat itu sudah tidak ada api untuk punya semangat lagi, maksudnya, ya, punya semangat lagi untuk mencintai Tuhan, apa yang terjadi? Jemaat itu akan bubar, jemaatnya bertambah sedikit jumlahnya, karena orang-orang yang hatinya sudah dingin itu pasti akan pergi. Karena apa? Tuhan juga tidak mau memaksa kita, ya, tapi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan mau bilang gini, ingat, ya, lakukan lagi seperti yang dulu, yang pernah, gitu, ya, yang pernah engkau lakukan, yaitu kasihmu yang semula. Kita lihat, ya, di belakang saya ada gambar ini kota Efesus, ya, ibu-ibu, para wanita Allah. Ini kota Efesus. Dulu kota Efesus itu adalah kota yang sangat maju, ya. Mereka juga mempunyai gereja yang sangat besar. Tetapi sekarang kita dapat melihat yang terjadi cuman ada reruntuhan. Kenapa? Ini seperti yang Tuhan katakan tadi. Apa yang Tuhan katakan di dalam Wahyu tadi itu Tuhan lakukan karena orang-orang yang ada di Efesus tidak mau bertobat dan tidak mau lagi kembali kepada kasih yang semula. Bukan hanya gerejanya yang hilang, tapi kotanya juga jadi reruntuhan. Sekarang cuman jadi tempat wisata dan orang cuman mengenang, oh iya ini dulu kota Efesus yang hebat itu. Oh ini kota Efesus yang dulu pusat pengabaran Injil. Kita tidak mau, ya, gereja kita mengalami hal yang seperti itu. Kita mau Tuhan tetap ada dan kita tetap mengasihi Tuhan seperti kasih kita yang semula kepada Tuhan.
Kebanyakan juga di gereja-gereja di Eropa Timur juga seperti itu. Banyak gereja-gereja yang dibangun begitu megah, tapi sekarang cuma sebagai tempat wisata. Ada sih orang-orang yang datang untuk pendalaman iman ya, tapi yang sudah lanjut usia. Saya punya teman di Belanda ya, dia cerita waktu dia datang kami ketemu ya. Dia katakan sekarang gerejanya mereka itu kebanyakan yang sudah lanjut usia. Karena apa? Karena yang muda-muda itu sudah tidak memiliki kasih lagi. Yang mau cari Tuhan cuma yang lanjut usia karena dia sebentar lagi mau dipanggil Tuhan. Wah, miris banget ya. Tapi untungnya di gereja kita masih banyak orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Di gereja-gereja di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang sudah bubar karena apa? Karena itu ya, kasih yang telah hilang. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Telinga bukan telinga yang seperti ini ya, yang kita langsung dengar. Tapi kalau bicara tentang roh berarti telinga itu adalah hati. Gitu. Roh Kudus bicara kepada kita melalui hati kita ya, pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini supaya kita semua kembali kepada kasih yang semula. Tuhan ingin supaya kita semua mau membuka hati kita lagi. Kita tidak mengingat lagi kasih kita yang semula itu bukan hanya sebagai pengingat aja, saya pernah begini, enggak. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan lagi. Kasih itu harus kita lakukan lagi. Kalau dulu saya pernah melayani, sekarang saya mau melayani lagi seperti dulu. Begitu ya, saya punya banyak teman seperti itu ya. Oh dulu saya begini tuh, sekarang kamu ngapain? Enggak, saya jadi jemaat biasa aja. Wanita-wanita Allah enggak ada seperti itu ya. Semua semangat untuk melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, jika kita membuka hati kita, maka Roh Kudus akan masuk di dalam hidup kita. Ya, jadi siapapun yang ada di dalam gereja Tuhan harus terus membuka hatinya supaya Roh Kudus terus mengingatkan agar kasih Tuhan yang dulu pernah ada itu bisa bangkit kembali. Jadi jangan sampai kita itu gengsi gitu ya. Gengsi, malu kalau nanti didoain, nanti disangka kita Kristennya main-main. Enggak ya, kita pasti semua pernah mengalami pasang surut ya di dalam iman kita ya. Ada jenuh lah, ada bosan lah, tetapi kita beruntung masih memiliki firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali kepada kasih yang semula, sehingga kasih kita yang sudah hilang itu bisa kita dapatkan kembali. Itu hanya bisa ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, membaharui hidup kita, sehingga kasih itu akan kembali terpancar dari dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji, siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Luar biasa ya. Siapa yang menang, kata Tuhan? Siapa yang menang? Yaitu mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapa yang menang? Mereka yang mau membuka hatinya untuk Tuhan perbaharui, sehingga kasih yang semula itu telah hilang bisa didapatkan kembali. Dan Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu, dan engkau akan melakukan segala hal yang luar biasa yang akan Tuhan tunjukkan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dan biarlah kita mau merenungkannya sepanjang kehidupan kita supaya Tuhan terus berkenan kepada kita. Mari kita mau menaikkan satu pujian bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus.
dikasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya yakin kita ada beberapa atau mungkin kebanyakan dari kita telah kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan mau kita datang kepadanya untuk kembali meminta kepada Tuhan, biarlah kasih-Mu itu Tuhan ada lagi di dalam kehidupanku, sehingga pelayananku, sehingga pekerjaanku, apapun yang aku lakukan dapat aku lakukan dengan sesuai kehendak-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan berdoa untuk para wanita Allah yang ada di GBI Petamburan. Setiap kita yang ada di rumah yang mungkin kita merasakan bahwa kasih kita yang semula kepada Tuhan telah hilang, saya ajak kita untuk sama-sama mengangkat tangan kita meminta kepada Tuhan, dan saya akan membimbing ibu-ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai maksud yang baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini ya Tuhan, biarlah itu dapat mengingatkan kami, dapat menegur kami ya Tuhan, bahwa kami harus mengasihi Engkau seperti pertama kali kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu Tuhan, Engkau ingin melihat kasih-Mu yang semula itu kembali ada di dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang telah melupakan kasih kami yang semula ya Tuhan, kami meminta ampun ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Engkau jamah setiap wanita-wanita yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hati mereka dilembutkan, hati mereka dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan mereka sehingga mereka kembali punya semangat untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk mencari Engkau setiap hari, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-temannya ataupun saudara-saudaranya. Engkau bangkitkan kembali lagi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Petamburan. Biarlah hati kami, kasih kami yang semula itu kembali ada di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menggebu-gebu untuk mencari Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada hari ini. Engkau terus berbicara ya Tuhan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima
Terima kasih kepada Ibu Betiga yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan menaikkan pujian, kunyanyi Hosana, dan Ibu Lora akan memimpin kita di dalam doa berkat. Yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kunyanyi Hosana, kunyanyi Hosana. Yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh Tuhan untuk bersekutu meskipun masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan sembahan yang kami boleh naikkan kepadamu. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada siang hari ini, iman kami semakin kembali diteguhkan dan kami berlomba-lomba Tuhan terus untuk mengejar kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, ya kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat daripada Tuhan, pimpinan Tuhan turun atasnya, sehingga Ibu Betty di mana-mana pun dia melayani boleh menjadi berkat buat Tuhan dan juga buat orang lain yang mendengarkannya. Kami berdoa biarlah rumah tangga, anak, suami semua diberkati untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebaktian-kebaktian kami yang akan berlangsung pada minggu-minggu yang akan datang. Kiranya tangan Tuhan terus menyertai kami. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita mengarahkan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan seluruh firman Tuhan. Supaya engkau selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah segala apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya turun atasmu sekarang pimpinan serta penyertaan daripada Allah Bapa kita di surga, pendampingan daripada Yesus Kristus, dan selalu Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi Jumat yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.